Saya Diki Wisnu Wahyudi, mahasiswa Teknik Informatika Udinus angkatan 2020, NIM A11 2020 13208. Akan mempresentasikan tentang proyek tugas akhir dari mata kuliah Jaringan Komputer untuk soal B atau genap. Untuk soal B dimulai dari diberikan alamat IP 172.31.2 digit NIM terakhir titik 0 dengan 2 digit NIM terakhir saya adalah 08. Kemudian diberikan subnet berikut, yaitu dari koneksi pusat Jakarta sebanyak 60 host, koneksi pusat Jogja sebanyak 12 host, dan juga koneksi pusat Semarang sebanyak 100 host. Lalu ketiga koneksi pusat tersebut dihubungkan sedemikian rupa dengan panduan sebagai berikut dengan koneksi point to point antar kantornya. Untuk itu, saya akan membuat pengelamatan IP-nya terlebih dahulu. Untuk membuat pengelamatan IP, saya atur dimulai dari subnet dengan host yang paling banyak terlebih dahulu, yaitu dari Semarang 100 host, Jakarta 60 host, kemudian Jogja 12 host. Untuk alokasi, yaitu kelipatan 2 terdekat di atas jumlah host. Untuk itu, untuk Semarang yang terdekat adalah 128, sehingga alokasinya adalah 2 pangkat 7 sama dengan 128. Prefix itu dari 32 dikurangi 7, prefiksnya jadi 25. Subnet pasnya 255.255.255. Untuk yang terakhir didapatkan dari 256 dikurangi alokasi, yaitu 128. NA dimulai dari IP default yang telah diberikan pada soal 172.31.8.0. BA-nya yaitu IP terakhir dari keseluruhan alokasi. Karena pengelamatan IP dimulai dari 0, sehingga BA-nya adalah titik 127. Sehingga didapatkanlah HA. Untuk HA akan saya persingkat dengan menuliskan 2 angka terakhirnya saja, yaitu mulai dari 8.1 hingga 8.126. Kemudian saya lanjutkan ke koneksi pusat Jakarta. Alokasinya yang terdekat adalah 64, menghasilkan 2 pangkat 6, 64. Prefiksnya 32 kurangi 6 sama dengan 26. Subnet masnya 256 dikurangi 64, 192. NA-nya melanjutkan dari BA sebelumnya 8.128. BA-nya 127 ditambah alokasi menghasilkan 191. HA-nya dimulai dari 129 hingga 8.190. Kemudian lanjut ke koneksi pusat Jogja. Kelipatan 2 terdekat adalah 16, sehingga menghasilkan 2 pangkat 4. Dengan prefiksnya adalah 28. Subnet masnya adalah 240. NA melanjutkan dari BA sebelumnya 192. BA-nya 191 ditambah 12. Maksud saya 16. Menghasilkan 207. Sehingga didapatkan HA-nya adalah mulai dari 8.1
193 hingga 8.206. Kemudian karena di sini terdapat 3 buah router, sehingga dibutuhkan 2 koneksi P2P, yaitu menurut soal dari Jakarta Semarang, kemudian subnet berikutnya Jogja Semarang. P2P, pada P2P terdapat 2 buah host. Namun dibutuhkan IP untuk NA dan juga BA, sehingga alokasinya tidak mungkin 2/1, sehingga akan menggunakan kelipatan 2 di atasnya, yaitu 2/2. Prefixnya 30, subnet masknya 252, NA melanjutkan BA sebelumnya 208, BA nya ditambah 4 yaitu 211, HA nya 8.209 hingga 8.210. Di sini sama seperti P2P di atasnya. (212) hingga BA-nya 211 tambah 4 215, dapatkan HA 8.213 hingga 8.214. Sehingga untuk pengalamatan IP-nya sudah selesai, yang mana bisa kita gunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu pemasangan IP address. Pada soal telah diberikan panduan sebagai berikut untuk menghubungkan tiap routernya dan juga ke switch. Kemudian terdapat informasi bahwa saat desain topologi untuk setiap LAN disediakan 2 PC host, dengan host 1 pada kantor pusat maupun kantor cabang akan menggunakan IP address pertama, sehingga untuk PC 1 tiap LAN-nya akan menggunakan HA dengan IP address yang pertama. Selanjutnya, host terakhir pada masing-masing kantor akan menggunakan alamat IP yang sesuai dengan nomor hostnya. Sehingga untuk PC yang terakhir akan disesuaikan dengan host terakhir dari masing-masing subnet. Contohnya untuk Semarang maka akan dijadikan host ke-100, sehingga akan menggunakan IP HA yang ke-100. Dari semua itu telah saya buat, telah saya pasangkan device-device-nya. Namun di sini semuanya masih kosong, belum ada yang saya konfigurasi, masih kosong. Begitu juga pada routernya dan semuanya yang lain. Di sini sudah saya berikan note untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan CLI-nya, Command Line Interface, sehingga langsung saja saya isikan IP-nya. Sebelum itu saya pasang wiringnya terlebih dahulu. Sebelumnya, karena nanti untuk koneksi P2P atau point to point akan membutuhkan port serial, maka
saya akan membutuhkan modul fisikal WIC 2T pada setiap routernya. Sekarang sudah terdapat port serialnya. Untuk itu langsung saja saya pasangkan kemudian dari router fast Ethernet 1 dihubungkan ke LAN fast Ethernet 24, begitu juga router yang lainnya. Fast Ethernet 00 ke fast Ethernet 024, fast Ethernet 00 ke fast Ethernet 24. Langkah wiring yang terakhir adalah menghubungkan antar routernya. Di sini dibutuhkan kabel serial DCI dengan posisi DCI-nya terdapat pada router Jakarta serial 000 dikoneksikan ke router Semarang, dan juga router Semarang serial 001 dikoneksikan ke router Jogja pada serial 000. Sehingga di sini serial 000 dikoneksikan ke Semarang 000 juga. Kemudian menurut soal di sini 001 dihubungkan ke serial 000. Dengan begitu DCI-nya berada pada router Jakarta dan juga router Semarang. Setelah itu saya akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu konfigurasi melalui CLI. Di sini saya akan mulai dari router Jakarta terlebih dahulu. Perintahnya dari enable, kemudian configure terminal. Setelah masuk ke mode configure terminal, atur terlebih dahulu nama hostname-nya, jadi r_jakarta CKT. Setelah itu pada soal diberikan perintah untuk mengatur password ketiga password berikut, yaitu privilege exec password, console access password, dan juga telnet access password dengan menggunakan 5 digit NIM terakhir. Untuk itu saya akan memberikan password dimulai dari privilege exec password terlebih dahulu dengan perintahnya adalah enable secret. Kemudian 5 digit NIM terakhir saya 13208. Setelah itu telnet access password line VTY 04 untuk masuk ke mode lainnya. Atur passwordnya 3208 exit. Setelah itu baru console access password line console 0 password 13208 login exit.
Kemudian sekarang pemberian password telah selesai, dilanjutkan dengan pemberian IP. Dimulai dari IP fast Ethernet terlebih dahulu. Interface fast Ethernet 0/0, IP add. IP yang diberikan adalah interface LAN pada masing-masing router menggunakan highest IP address pada subnet. Untuk subnet Jakarta, highest IP address-nya adalah 190. Sehingga diberikanlah IP-nya 172.31.8.190. Dengan subnet masknya adalah 255.255.255.192. No shutdown, exit. Setelah itu kita telah memberi IP untuk koneksi fast Ethernet atau koneksi LAN pada router Jakarta, pada subnet Jakarta. Sekarang langkah selanjutnya adalah memberi IP untuk koneksi serial point to point antara router Jakarta ke router Semarang. Dimulai dari masuk ke interface serialnya terlebih dahulu yang terdapat pada serial 0, IP add. Pada soal subnet pertama point to point untuk pengelamatan antara kantor Jakarta Semarang dengan interface one pada Semarang memakai lowest IP address pada koneksi point to point. Sehingga IP yang akan digunakan pada serial 000 router Semarang akan menggunakan yang 209. Sehingga Jakarta akan menggunakan IP yang 210. Untuk itu diberikanlah IP 172.31.8.210 untuk router Jakarta dengan subnetnya .252. Enter. Kemudian karena router Jakarta dihubungkan dengan DCI, terdapat simbol atau icon jam, maka dibutuhkan pengaturan clock rate, yang mana di soal telah diinfokan bahwa clock rate-nya adalah 128.000. Clock rate 128.000. No shutdown, exit. Setelah itu kita lanjut ke router Semarang terlebih dahulu. Perintahnya masih seperti tadi. Enable, beri hostname-nya, kemudian masukkan passwordnya satu persatu. Setelah itu masukkan IP koneksi LAN untuk subnet Semarang dengan IP-nya adalah 126. Interface fast Ethernet
Kemudian pada router Semarang dihubungkan dengan dua koneksi serial pada serial 000 dan juga serial 001. Untuk itu saya akan mengerjakan serial 000 terlebih dahulu. Serial 000 IP. Karena DCI-nya berada pada router Jakarta, maka router Semarang tidak menerima DCI, sehingga tidak dibutuhkan pengaturan clock rate. Untuk itu kita langsung menuju ke interface 001. Di sini untuk mengatur serial bagian P2P ke Jogja. P-add 213 untuk Semarang, 214 untuk Jogja. Dikarenakan koneksi P2P router Semarang dan router Jogja terdapat DCI pada router Semarangnya seperti dijelaskan pada soal, maka di sini dibutuhkan adanya pengaturan clock rate. Kemudian kita lanjut ke router Jogja, masih dengan perintah yang sama seperti dua router lainnya. Hostname router Jogja, atur passwordnya, telnet access password, kemudian console access password, setelah itu atur IP-nya. Subnet masknya adalah 255.240 untuk Yogyakarta. Kemudian atur IP serialnya, karena kan tadi saya menghubungkannya ke serial 0 seperti pada soal 0 ke Jogja, maka di sini saya harus mengatur pada serial 0 juga. Dengan IP-nya adalah 214 dan subnetnya 252. Tidak diperlukan adanya clock rate, jadi bisa langsung exit.
Kemudian atur IP untuk masing-masing host atau PC-nya. Saya mulai dari host 1 Jakarta terlebih dahulu. Host 1 Jakarta menggunakan IP address pertama pada HA subnet Jakarta, yaitu 129. Subnet Mas Jakarta adalah 192. Default gateway-nya menggunakan IP LAN pada router Jakarta atau IP pada fast Ethernet, yaitu 190. Lanjut ke PC lainnya. Untuk host ke-60 menggunakan IP ke-60 pada HA subnet Jakarta, yaitu 128 ditambah 60, 188. Default gateway-nya tetap sama, 190. Kemudian lanjut ke PC Semarang. Dimulai dari IP ke-1, subnetnya 128, default gateway-nya 126. IP ke-100, default gateway-nya 128, subnet masknya 128, default gateway-nya 126. Kemudian untuk PC host Yogyakarta dimulai dari 193, subnet masknya 240, default gateway-nya 206. .204, 40, 206. Sekarang semua router dan PC host telah diberi IP. Namun di sini PC host pada subnet Jakarta belum mengenal baik itu area subnet Semarang maupun subnet Yogyakarta. Sebagai contoh, saya akan menggunakan PC1 Jakarta untuk mengeping PC1 Semarang. Hasilnya unreachable. Itu dikarenakan PC host 1 subnet Jakarta belum mengenal PC pada subnet Semarang, dan sebaliknya PC Semarang juga belum mengenal PC pada subnet Jakarta. Untuk itu dibutuhkan adanya routing
dengan routing yang akan digunakan adalah routing statik. Routing statik dapat diberikan atau diatur melalui CLI pada tiap router. Dapat dilakukan dengan cara masuk ke configure terminal, kemudian memberikan perintah IP root NA dari IP koneksi LAN pada subnet tujuan. Dalam hal ini saya akan mengatur atau mengenalkan subnet Semarang terlebih dahulu. Untuk itu saya membutuhkan NA dari subnet Semarang, yaitu 8.0. Kemudian subnet mask dari tujuan, lalu IP serial dari router yang dilewati. Karena saya akan mengenalkan router Semarang ke router Jakarta, maka IP serial yang digunakan adalah IP berikut, yaitu 209. Langkah selanjutnya mengenalkan router Jogja ke router Jakarta. NA dari Yogyakarta, subnet Yogyakarta adalah 192. Subnet masknya adalah 240. Namun, karena saya ingin mengenalkan router Jogja ke router Jakarta yang melewati router Semarang, maka untuk IP yang ketiga di sini tetap akan menggunakan IP serial dari router Semarang. IP serial dari koneksi P2P antara Jakarta dan Semarang. Sehingga IP yang digunakan tetap sama 209. Sekarang giliran mengenalkan router Jakarta dan Yogyakarta ke router Semarang. Dimulai dengan memberikan perintah yang sama seperti tadi. IP root. Kini saya akan mengenalkan router Jakarta terlebih dahulu, sehingga dibutuhkan NA dari subnet Jakarta, yaitu 128. Subnet masknya adalah 192. Kemudian karena saya akan mengenalkan router Jakarta ke router Semarang, maka saya membutuhkan IP serial dari router Jakarta, yaitu 210. Sudah benar. Selanjutnya giliran mengenalkan router atau subnet Yogyakarta ke router Semarang. NA dari subnet Yogyakarta adalah 192. Subnet masknya adalah 240. Dan
IP serial dari Jogja, yaitu 214. Sekarang tinggal konfigurasi IP routing router Jogja. Langsung masuk saja ke IP route NA dari Semarang, subnet Mas Semarang, kemudian IP serial dari koneksi P2P antara Semarang dan Jogja, yaitu 213. Dan sekarang mengenalkan subnet Jakarta ke router Jogja, yaitu IPNA-nya adalah 128, subnet masnya 192. Sama halnya ketika mengenalkan router Jogja ke router Jakarta. Di sini untuk mengenalkan router Jakarta ke router Jogja melalui router Semarang terlebih dahulu, sehingga tetap menggunakan IP serial milik Semarang, yaitu 213. Setelah itu dapat kita cek lagi menggunakan ping. Saya akan memberi ping ke PC yang sama. Baik, sudah bisa. Coba saya ulangi lagi. Oke, sekarang koneksinya sudah lancar, sudah bisa. Kalau begitu, sekian presentasi atas proyek tugas akhir mata kuliah jaringan komputer dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga waktu yang terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.